Halo adik-adik, kembali lagi sama kakak Rasmi dan nggak ada. Rashid lagi ini nungguin istrinya mau hamil, mau lahiran ya. Doain ya, semoga lancar ya. Amin. Gue habis nonton film The Little Mermaid kemarin. Nah, baru rilis ya. Jadi ini keluaran baru dari Disney gitu. Sekarang disutradarain sama Rob Marshall. Ya remake-nya Disney lah. Setelah kemarin kan The Lion King udah, Beauty and the Beast udah, gitu kan. Mulan udah. Sekarang kebagian The Little Mermaid. Kurang lebih plotnya kalau yang nonton film animasinya gitu ya, seorang putri duyung bernama Ariel dari bawah laut gitu ya. Dia mencoba untuk pengen tinggal di dunia manusia gitu. Karena menemukan satu kejadian di mana dia ketemu sama seorang pangeran namanya Eric. Waktu kapalnya Eric ini lagi karam. Akhirnya dia bisa balikin Eric ke dunia nyata, dan dari situ muncullah benih-benih cinta. Biasalah ya, kisah cinta inilah ya, klasik gitu ya. Perempuan dilarang sama ayahnya gitu buat ketemu manusia, karena manusia jahat. Nah, dia akhirnya minta bantuan atau dibantuin sama tantenya nih, namanya Ursula. Masih yang menarik dari remake-remake Disney adalah udah pasti production value-nya ya. Jadi dia bisa bikin dari yang film animasinya gini, oh jadi bentuk real actionnya tuh bener-bener wow gitu. Kayak ya budget Disney lah ya gitu ya, udah pasti keren lah gitu. CGI-nya sih menurut gue juga nggak yang ini banget ya, maksain banget. Cuma kalau udah nonton Avatar terus nonton ini rasanya kayak kebanting sih. Musikalnya juga, itu kan udah pasti ya film-film Disney, apalagi yang kayak gini emang dia ngebawa rohnya musikal dari film animasinya gitu. Lin-Manuel Miranda sebagai di sini nulis lirik dan juga kompos lagunya bareng sama ada satu lagi gue lupa namanya, Alan King kalau nggak salah. Di sini dia juga bisa eksplorasi dengan lagu-lagu barunya, keren juga gitu. Cuma ya nggak se-memorable lagu lamanya lah udah pasti gitu ya. Voice actingnya juga keren menurut gue di sini. Cocok ya Halle Bailey jadi Ariel, menurut gue sebuah representasi yang unik dan juga masih sesuai lah sama karakternya Little Mermaid gitu. Maksud gue kemarin gue nggak terganggu gitu dengan actingnya, dengan parasnya juga gitu ya, dengan rasnya dia gitu. Emang wajar-wajar aja gitu ngelihatnya. Dan di sini Disney tetap pengen ada representasi dari berbagai macam ras gitu kan. Putri duyungnya nggak cuma dari ras Arielnya aja gitu, tapi dari ras-ras lain juga ada. Tapi gue mau highlight yang menurut gue paling keren di sini aktingnya Melissa McCarthy. Gue nggak nyangka ternyata Melissa McCarthy secocok itu jadi Ursula. Gila loh, gila. Biasa main film komedi, tiba-tiba main musikal kayak gini. Tapi karakternya bukan yang karakter konyol gitu, karakternya serius gitu, jahat juga gitu, tapi tetap menarik gitu. Sama lagu-lagunya menurut gue juga masih memorable gitu ya. Lumayan lah, maksudnya pas nikmatin filmnya tuh musikalnya nggak yang maksa banget gitu. Yang pasti sih yang jadi jagoannya Under the Sea sama ini ya Part of Your World itu di announcement ulang dengan suaranya Ariel ini, Halle Bailey, itu kayak oke sih. Jadi ngangkat juga sih, ngangkat filmnya gitu. Kalau itu real action gitu. Zaman yang animasi kan dia agak lebih playful gitu ya musiknya. Kalau di sini agak lebih dibikin ballad gitu ya, lebih agak serius dikit. Konsnya adalah yang nggak ada yang baru gitu. Selalu ya film-film remake Disney yang jadi real action kayak gini nih, ya demi ngebentuk memori-memori baru buat anak-anak zaman sekarang gitu ya. Oke lah gitu. Itu mungkin tujuan utamanya. Tapi enggak juga sih, mungkin duit juga ya, itu udah pasti gitu. Yang baru paling lagunya aja ya, sama feelingnya, nuansa filmnya gitu deh. Tapi ketika selesai nonton, gue nggak yang, wah ini lebih bagus dari film animasinya. Enggak juga gitu. Terus acting yang jadi pangerannya nih, aduh si Eric gitu ya. Menurut gue tuh kayak, ya tipikal aja gitu. Stereotip pangeran, cakep, berwibawa gitu ya. Terus dia agak-agak rebel dikit, kita harus bijak merawat lingkungan, tai kucing lah. Ya oke lah, tujuannya mungkin biar ini ya, maksudnya biar kita peduli lingkungan ya, peduli laut khususnya gitu ya. Cuma si Eric ini tuh menurut gue ngebawainnya tuh nggak yang sejujur itu gitu, maksudnya bukan yang peduli lingkungan amat gue ngeliatnya juga gitu. Tapi di sini dia peduli sama mermaidnya aja gitu, sama si Arielnya aja gitu, tapi sama lingkungannya tuh enggak gitu. Terus nyanyinya juga, aduh, agak cringe sih pas dia nyanyi itu. Ya udahlah, namanya juga film buat anak-anak mungkin ya. Kalau buat kita yang udah dewasa mungkin ngerasanya agak cringe. Cuma buat anak-anak mungkin masih enjoyable lah. Dan endingnya gitu ya, maksudnya ini tanpa spoiler gitu ya, Disney berusaha dari film-filmnya dia yang udah dia remake gitu, ingin mendapatkan atau menunjukkan si representasi. Jadi banyak nih representasi ras dan segala macam, dan ngomongin soal dua dunia gitu ya, bahwa ada sosok manusia yang akhirnya diterima di lingkungan mermaid dan sebaliknya. Tapi kok
ujung-ujungnya adalah tetap Ariel harus ikut caranya manusia gitu. Maksudnya ya oke lah, ini emang pengen remake dari film animasinya aja, gue juga nggak mau mikirin jauh-jauh gitu ya. Cuma kalau emang dia pengen serius menunjukkan adanya perubahan zaman atau adanya representasi di situ gitu ya. Kenapa di sini nggak menunjukkan dua-duanya diterima di dua dunia ini gitu ya? Jangan menunjukkan si manusia lebih superior juga dong gitu. Ujung-ujungnya gitu dong. Berarti bener yang dibilang bapaknya, manusia lebih kejam gitu, manusia lebih superior gitu. Karena Ariel ujung-ujungnya harus ikut caranya manusia. Nggak usah dipikirin terlalu jauh ya, itu teori gue aja, Nabel gue gitu ya. Tapi gue agak sedikit jadi bertanya-tanya aja gitu. Kalau emang ini pengen nunjukin sesuatu yang baru, kenapa nggak ada sebuah narasi yang baru juga gitu buat anak-anak zaman sekarang? Karena gue dulu nonton Lion King, gue jadi suka banget Lion King, dan gue bener-bener ada yang nyangkut gitu di memori gue soal nilai-nilai di film Lion King. Nah, ketika sekarang film-film ini ditonton sama anak-anak zaman sekarang, gue berharap juga ada demikian gitu kan. Tapi dengan nilai-nilai yang lebih terbuka, lebih juga ada representasi yang modern, gitu-gitulah ya. Terlalu jauh mungkin gue nonton film anak-anak sampai mikir ke situ, tapi tetap ada itulah pertanyaan. Adegan gue seneng banget ketika Ariel ketemu Ursula. Itu menurut gue adegan yang dari film animasinya ke film sekarang live actionnya tuh menurut gue jenius gitu. Gimana dia menggambarkan Ursula itu bisa tetap jahat, tapi juga di satu sisi membantu gitu, yang kayak gitu loh. Tarik ulurnya antara Ariel sama Ursula ini nih di satu adegan itu tuh seru gitu menurut gue. Gue paling engage sama adegan itu sih. Sama Aquafina nge-rap sih. itu kan nggak mungkin ya. Itu nggak ada di film animasinya ya. Dan Aquafina di sini jadi si burung itu tuh kocak sih emang. Bener juga ya, burung bisa kayak gini ya, emang agak nyebelin gitu. Tapi ketika dia nge-rap, keren ternyata gitu. Gue kira Aquafina nggak akan kebagian porsi buat musikalnya gitu, ternyata dia masih dapet. Itu menurut gue oke sih, jenius banget. Lin-Manuel nih gokil sama casting directornya sih menurut gue. Skornya menurut gue buat The Little Mermaid live action ini 7 dari 10 gitu ya. Film yang emang seru buat dinikmatin sama anak-anak, sama keluarga gitu ya. Dan emang gak usah dipikirin terlalu jauh kayak yang gue sebelumnya pikirin gitu ya. Dari film ini sih kita tetap belajar kalau representasi itu penting gitu ya, dan keterbukaan gitu ya, dan menerima satu sama lain itu penting. Jadi buat anak-anak ini menurut gue tetap wajib buat ditonton sih gitu. Dari film animasinya sekarang ke film live actionnya, menurut gue ada peningkatan walaupun nggak jauh lah. Thank you udah nonton review ini. Jangan lupa kalau udah nonton The Little Mermaid, kasih tahu pendapat kalian gimana di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow Instagram kita, juga join Discord kita buat dapat update-update terbaru soal film-film gitu. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya. Semoga udah bisa review berdua lagi ya. Amin, amin. Ciao.